Bukan hanya sebagai seorang ayah, Adam pun kini menjadi seorang nabi yang memandu anak cucunya yang sudah menjadi kelompok besar. Nabi Adam mengajarkan tata cara ibadah untuk menyembah Allah dan sudah memberlakukan hukum-hukum atau syariat agar anak cucunya ini hidup sesuai tuntunan sehingga terciptanya kehidupan yang damai. Salah satu anak yang paling menonjol dalam soal akhlak dan keagamaan adalah Syeds alaihi salam. Maka Nabi Adam pun mengajarkan lebih dalam soal ritual-ritual ibadah, doa-doa ketika siang ataupun malam, ilmu hukum dan kebijaksanaan. Juga memberitahu sebuah nubuat jika di masa mendatang akan terjadi banjir besar yang akan menenggelamkan seluruh bumi. Menjelang wafatnya di usia 960 tahun, Nabi Adam sudah melihat anak cucunya yang sudah sangat banyak. Lalu tugas keagamaan diserahkan kepada Nabi Syeds alaihi salam sepeninggal Nabi Adam. Allah menurunkan 50 suhuf kepada Nabi Syeds, yaitu lembaran-lembaran firman dan wahyu, berisi doa, nasihat, perintah agama, dan petunjuk-petunjuk kehidupan untuk di dunia dan di akhirat. Sebelum Nabi Adam meninggal dunia, beliau memberikan wasiat kepada Nabi Syeds untuk mengadili Qabil yang telah membunuh Habil. Perintah Allah sudah diwahyukan dan keadilan harus ditegakkan di muka bumi. Setelah Nabi Adam tiada, Nabi Syeds pun melaksanakan wasiat ini. Beliau menyiapkan pasukan untuk membawa dan mengadili Qabil dengan seadil-adilnya. Tentu saja, Qabil yang ketika itu sudah menjadi seorang pemimpin kabilah besar tidak akan tinggal diam dengan rencana Nabi Syeds ini. Kedua kelompok ini pun bertemu, namun Qabil memberikan perlawanan. Dan bentrokan pun tak bisa dihindari. Maka terjadilah peperangan pertama yang terjadi di muka bumi. Pada peperangan pertama dalam sejarah umat manusia ini, pasukan Qabil kalah. Lalu Qabil ditawan dan dieksekusi sebagai hukuman karena perbuatannya. Nggak perlu ditunjukin kali ya proses eksekusinya, ntar kena pelanggaran. Tapi yang jelas, riwayat Qabil berakhir di sini. Jenazah Qabil dibawa ke kabilahnya untuk dimakamkan. Semua orang dalam kelompoknya sangat berduka dengan kejadian ini. Tentu saja karena Qabil merupakan seorang pemimpin dan ayah bagi mereka. Ada kisah yang beredar, namun saya tidak tahu kisah ini sahih atau enggak. Dikisahkan, iblis datang lalu membuatkan peti dari kristal. Jenazah Qabil dimasukkan ke dalam peti kaca ini, dan iblis membuat jasadnya awet. Anak cucu Qabil menziarahi mayit ini untuk mengenang jasa-jasa ayah mereka. Lama-kelamaan, si iblis membisiki anak cucu Qabil ini untuk menjadikan mayat ini sebagai pelantara doa kepada Tuhan. Generasi berganti, semakin jauh, anak cucu Qabil ini malah menjadikan peti mayat ini sebagai sesembahan. Inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Namun perlu diketahui jika kisah ini tidak jelas apakah sahih atau enggak. Di masanya Nabi Syeds, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok awal, keluarga Nabi Adam, berada di pegunungan, dan di sana Nabi Syeds yang menjadi pemimpin agamanya. Kelompok lain, yaitu kabilah anak keturunan Qabil, berada di lembah gunung. Aturan atau syariat yang berlaku di masa itu adalah anak cucu Adam yang berada di gunung nggak boleh turun. Yang berada di bawah gunung, anak cucu Qabil tiap malam berpesta dengan menari, menyanyi diiringi musik. Awalnya si iblis menyamar menjadi manusia, lalu dia menciptakan alat musik, juga membuat minuman yang memabukkan. Jadi di malam harinya, tarian, musik, dan minuman keras meramaikan malam-malam mereka. Beda halnya dengan keadaan warga di atas gunung. Malam-malam itu istirahat dan sebagian khusyuk beribadah. Kemudian ada beberapa orang di atas gunung yang mendengar suara pesta itu. Suara-suara aneh apa itu? Karena penasaran, beberapa orang melanggar perintah dan turun gunung untuk melihat ada apa yang terjadi di bawah sana. Padahal tahu nggak boleh turun gunung, malah dilanggar. Udah sejak dulu kali ya sifat manusia itu begitu, semakin dilarang malah semakin merasa penasaran. Tentu saja orang-orang yang awalnya berada di gunung itu begitu heran melihat apa yang terjadi. Sebelumnya mereka belum pernah mendengar musik dan pesta seperti itu. Kemudian orang-orang ini bertemu dengan wanita-wanita dari suku Qabil. Mereka terpesona dengan kecantikan wanita-wanita ini. Ternyata wanita dari suku Qabil ini cantik-cantik, sedangkan laki-lakinya pada biasa aja. Sebaliknya, laki-laki dari kelompok Nabi Syeds ganteng-ganteng, sedangkan wanitanya biasa aja. Pertemuan inilah awal yang menjadi pertama kalinya terjadi perzinahan di muka bumi. Kisah Nabi Syeds hanya cukup di sini karena tidak ada lagi informasi valid yang bisa didapat. Apakah kemudian Nabi Syeds mendakwahi kaum Qabil? Wallahu a'lam. Namun ada informasi jika seluruh manusia yang ada di masa sekarang ini nasabnya tersambung kepada Nabi Syeds alaihi salam. Berarti kelanjutannya tak ada lagi anak Nabi Adam yang selamat selain Nabi Syeds alaihi salam. Yang kemudian keluarga Nabi Syeds inilah yang membentuk generasi baru manusia setelah Nabi Adam.